1016 mengembalikan hadiah juga bisa digulirkan. Ini, Saudara Yi, kamu sama sekali tidak bisa melakukan itu. Kami berdua tidak menerima hadiah tanpa jasa, beraninya kami menerima hadiah seperti itu. Kedua lelaki tua itu menanggapi satu demi satu, wajah mereka berubah drastis, dan mereka menolak satu demi satu. Raut wajah mereka yang benar, seolah-olah kedua pedang ini benar-benar sangat baik, dan jika mereka menerimanya, itu akan menjadi bantuan yang besar. Tetapi bagaimana mungkin Yi Feng menyembunyikan kebijaksanaan duniawi ini? Kedua lelaki tua itu tampak benar, tetapi mata mereka tidak bisa tidak melirik pedang besi itu. Mereka berkata damai, tetapi tubuh mereka sangat jujur. Postur itu sangat mirip dengan dirinya ketika dia masih kecil menerima uang tahun baru. Sebagai orang yang telah melaluinya, Yi Feng terlalu akrab dengan kesempatan ini, dan dia tahu bahwa setiap kata dan tindakan adalah formalitas. Melihat penolakan serius kedua lelaki tua itu, hanya ada perasaan deja vu yang kuat dari akting yang buruk. Tidaklah menyebalkan untuk mengatakan bahwa itu adalah kebijaksanaan duniawi. Setidaknya, mereka bersikap sopan untuk menyesuaikan suasana, dan menghadapi dua pedang patah, ini sudah merupakan wajah yang hebat. Yi Feng tersenyum dan mendesah tak berdaya. Hei, sepertinya kamu juga meremehkan kedua pedang busuk ini. Kalau begitu, buang saja. Mungkin seseorang akan menyukainya. Begitu suara itu jatuh, kedua lelaki tua itu tercengang. Zui Wuya dan Wei Donghai tiba-tiba saling memandang, mata mereka penuh dengan kecemasan. Pedang yang sangat langka, mereka, para lelaki tua, hanya pernah mendengarnya. Senior Yi Feng akan membuangnya begitu saja. Visi ini benar-benar tidak dapat dicapai. Setelah mendengar ini, keduanya tidak berani berkata banyak. Meskipun mereka tidak berani menerima hadiah yang begitu berharga, jika mereka benar-benar melihatnya dibuang, itu akan terlalu menyedihkan, dan mereka harus menghabiskan separuh hidup mereka dengan penyesalan. Menghadapi situasi ini, keduanya cemas dan terkejut. Tidaklah benar untuk setuju, dan sangat memilukan untuk menolak dengan sopan. Saya hanya merasa bahwa saya berada dalam dilema. Saya saling menatap, dan saya tidak berani menjawab untuk waktu yang lama. Aku tidak bisa berpura-pura setelah mencobanya. Itu masih kemampuan aktingku. Yi Feng tersenyum seperti yang diharapkan dan menyerahkan dua pedang itu. Itu bukan hal yang baik, ambil saja. Kita semua teman, jangan terlalu sopan. Kedua pria itu menangis ketika mendengar ini, dan membungkuk 7 atau 8 kali. Baru saja, dia mengambil pedang itu dengan gemetar, dengan ekspresi gentar. Dia memegangnya di tangannya dengan ekspresi bergerak, dan sangat ketakutan lagi, berterima kasih padanya dengan berbagai cara seperti serangkaian bola meriam. Yi, kebaikan saudara Yi, kami saudara tidak akan pernah melupakannya. Jika kamu memiliki misi apapun di masa depan, kami akan melewati api dan air tanpa ragu-ragu, bahkan jika saudara Yi ingin pergi ke surga dan neraka, kami pasti akan. Setelah serangkaian kata-kata kecil, wajah Yi Feng hampir memerah. Wei Donghai mengisi labu anggur lagi, wajahnya penuh dengan ketulusan. Saudara Yi, aku tidak punya apa-apa untuk diberikan kepadamu sebagai balasan. Ambillah sedikit anggur ini dulu, dan aku akan mencari lebih banyak lagi untuk dikirimkan kepadamu setelah aku kembali. Jangan menolak, itu adalah anggur Cian, yang biasanya tidak bisa diminum oleh teman-teman lama. Butuh waktu lebih dari 1000 tahun untuk membuatnya. Di masa lalu, itu dianggap sebagai harta karun seperti darah kehidupan oleh saudara-saudara junior. Untuk menyenangkan senior Yi Feng, bajingan ini benar-benar rela menghabiskan banyak uang. Kelopak mata Zui Wuya berkedut, dan dia menggertakkan giginya dan membungkuk. Saudara Yi, aku tidak punya apa-apa untuk dipamerkan, hanya buah-buahan rumput liar ini. Itu bukan tanda penghormatan, tetapi aku harap kamu akan menerimanya. Saat dia berkata demikian, Zui Wuya mengeluarkan segenggam buah berwarna darah dari cincin suci. Masing-masing buahnya bening, dikelilingi oleh semburan kabut merah. Mata Wei Donghai lurus, dengan ekspresi yang tidak dapat dipercaya di wajahnya. Itu adalah buah merah tua berusia 50.000 tahun. Itu diperoleh oleh saudara-saudara mereka yang pernah memasuki alam rahasia dan hampir kehilangan nyawa mereka. Mereka harus mengeluarkannya untuk menciumnya setiap 100 tahun pada hari ulang tahun mereka, belum lagi memakannya. Ini lebih dari sekadar investasi besar, ini benar-benar menyayat hati. Terlalu kejam. Kakak senior, ini terlalu kejam. Kelopak mata Wei Donghai berkedut, dan matanya penuh dengan kebencian. Melihat ekspresi kebencian itu, mulut Zui Wuya sedikit melengkung dengan ekspresi puas, mengatakan bahwa kamu masih terlalu muda. Dalam hal kultivasi, dia lebih baik daripada saudara juniornya. Dalam hal berurusan dengan orang, dia juga komprehensif. Itu adalah kesalahan Rabun jauh sebelumnya, dan dia tidak akan kalah lagi di masa depan. Kedua lelaki tua itu berdesakan di depannya, masing-masing memegang sesuatu di tangan mereka, dengan postur konfrontatif, dan mereka akan bertarung. Digulung. Siapa yang mengira bahwa hadiah balasan bisa digulung? Yi Feng melihatnya dan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, seperti melihat dua anak tua. Tak berdaya, tetapi juga imut.
Pada titik ini, dia hanya bisa menerima kebaikan mereka, jika tidak, jika dia melanjutkan, dia mungkin melihat orang-orang tua itu bertarung berdarah-darah, dan suasana yang baik akan hancur. Yi Feng berbicara dengan cepat dan menyerahkan pedang itu. Baiklah, kalau begitu aku akan menerima kebaikanmu, mari kita tukar, aku memanfaatkannya. Kedua orang tua itu terkejut dan senang, dan berterima kasih kepada mereka dengan gembira. Saudara Yi begitu saleh sehingga kita malu. Saudara Yi begitu saleh sehingga kita bahkan tidak bisa dibandingkan dengannya. Meskipun mereka sudah tua, mereka masih seperti musuh dan menolak untuk menyerah satu sama lain sebelumnya, tetapi dalam sekejap mata, mereka semua tersenyum dan membungkuk untuk saling berterima kasih. Suasana berubah begitu cepat sehingga mengejutkan orang-orang. Untungnya, semua orang senang. Semua orang mendapatkan sesuatu, dan itu juga merupakan kenang-kenangan bagi mereka masing-masing. Semuanya berakhir dengan sukses, dan mereka bertiga berangkat pulang dengan puas. Kembali ke halaman kecil di pintu masuk desa lagi. Kedua lelaki tua itu membungkuk dan mengucapkan terima kasih beberapa saat sebelum membuat janji dan pergi, bersumpah untuk membawa kembali harta mereka untuk mengucapkan terima kasih lagi, seolah-olah mereka sedang bersaing untuk melihat siapa yang lebih baik. Punggung kedua orang yang berjalan pergi hampir seperti dua siswa sekolah dasar yang baru saja menyelesaikan sekolah. Yi Feng tidak bisa menahan tawa. Memegang labu anggur dan segenggam buah-buahan liar di tangannya, dia penuh dengan rasa pencapaian. Setelah tinggal di desa untuk waktu yang lama, temperamen orang-orang suci menjadi sederhana. Perasaan manusia benar-benar baik. Setelah pergi piknik, saya diberi begitu banyak hadiah. Komunikasi yang tulus seperti ini pasti membuat orang merasa senang. Sambil melihat ke kejauhan dan tertawa, Yi Feng berbalik dan melangkah ke halaman. Dalam sekejap mata, malam telah tiba. Sedikit anggur dan buah-buahan liar, lalu memasak semangkuk mie. Setelah makan lengkap, hidup bebas dari kekhawatiran. Tidak ada kata-kata untuk satu malam. Setelah minum 2 tael anggur, saya tidur dengan nyaman, dan saya merasa nyaman di sekujur tubuh saat bangun di pagi hari. Melihat matahari terbit dari jauh. Seluruh orang merasa penuh energi, hanya kehilangan sarapan energi positif. Yi Feng baru saja berjalan ke dapur untuk membuat panekuk telur atau semacamnya. Sudah ada suara di dapur, serangkaian suara gemerincing. Berdiri di depan pintu untuk melihat lebih dekat. Pak Tua Fu sibuk dengan operasi mewah, keren dan anggun dengan sedikit genit, memasak seperti pertunjukan, dan jika ada lampu sorot, dia akan menjadi kepala desa. Operasi itu tampak seperti kerja keras, dan sulit dipelajari dalam beberapa langkah. Yi Feng enak dipandang, dan perlahan-lahan menemukan sesuatu yang salah. Lelaki tua itu tampaknya telah kembali normal, tidak lagi mengutak-atik bunga peoni hantu. Hari ini, ia tampaknya memasak lebih banyak porsi, dengan telur rebus berbentuk hati dan lauk untuk 2 orang. Ketika makanan itu dikemas dengan hati-hati ke dalam 2 kotak makan siang, Yi Feng mengerutkan kening dengan bingung. Pak Tua, mengapa Anda membuat 2 porsi? Apakah Anda ingin menemani saya untuk sarapan? Fu Nantian melepas celemeknya dan menunjukkan senyum yang berpikiran terbuka. Tidak, tidak. Tinger memiliki kekasih, jadi saya membuat porsi lain, itu saja. Kekasih, itu saja. Yi Feng tercengang. Ia telah menjalani 2 kehidupan, dan ini adalah pertama kalinya ia mendengar tentang seorang cadangan yang mengantarkan sarapan untuk pacar orang lain, dan ia masih begitu tenang, dengan sikap acuh tak acuh. Ah ini, haruskah saya katakan bahwa lelaki tua ini murah hati, atau bahwa saya masih muda? Yi Feng tidak tahu harus menjawab apa, dan tiba-tiba dia bingung. Melihat ekspresi bingung itu, Fu Nantian tersenyum acuh tak acuh. Kamu masih muda dan tidak mengerti misterinya. Sepertinya Tinger naksir seseorang dan aku terpaksa mengantarkan sarapan, tetapi sebenarnya itu adalah ujian Tinger untukku. Yi Feng mengerutkan kening, dan melihat ekspresi Fu Nantian yang tak terduga. Tanpa liku-liku, bagaimana cinta sejati bisa datang? Tinger pasti memilih seseorang yang benar-benar mencintainya. Dalam 1000 tahun terakhir, Tinger telah bertemu 2 kali naksir, tetapi hal-hal tidak pernah terjadi 3 kali. Ini adalah ujian terakhir. Dia pasti akan mengerti siapa orang yang tepat. Aku percaya Tinger akan mengerti. Dengan penuh emosi, Fu Nantian mengambil kotak makanan dan melangkah dengan tegas. Melihat punggungnya yang menjauh, itu tampak penuh kasih sayang. Sentuhan diri ini telah melampaui kognisi dunia, dan cukup untuk menyegarkan 3 pandangan semua orang. Bahkan jika orang suci cinta hadir, saya khawatir akan sulit untuk memahaminya. Yi Feng benar-benar bingung, dan melihat lelaki tua itu pergi dengan wajah bingung. 2 hari berlalu dalam sekejap mata. Pada saat ini, suasana di desa tampak tidak biasa. Di permukaan, tampak damai dan tenteram tanpa perubahan apapun, tetapi kaki gunung di belakang desa sangat hikmat. Sekelompok lelaki tua berkumpul, semuanya menahan aura orang suci mereka, dan formasi susunan didirikan di sekitar mereka, menciptakan suasana hikmat. Beberapa tokoh telah tiba, dan Fu Nantian juga menunggu dengan hikmat. Lelaki tua terkemuka berbicara dengan hikmat. Baru-baru ini, retakan telah muncul di tepi kehampaan, dan binatang buas kehampaan juga telah muncul dalam jumlah besar.
Bencana besar akan segera datang. Bagaimana menurutmu? Bab 1017 berhenti berpura-pura. Mari kita tunjukkan kartu kita. Kekosongan itu bergolak, dan retakan muncul di mana-mana. Kejadian yang mengejutkan ini mengejutkan semua orang suci. Wei Donghai mengangguk dengan serius dan memimpin. Ya, beberapa hari yang lalu, aku pergi ke wilayah kutub yang terpencil, dan sejumlah besar binatang buas kekosongan muncul. Memang ada tanda-tanda retakan ruang angkasa. Bahkan binatang buas kekosongan emas muncul. Sekarang setelah kupikir-pikir, masalah ini sangat aneh dan harus ditangani dengan hati-hati. Berpikir kembali dengan suara yang dalam, kedelapan orang suci itu semuanya memiliki mata yang serius. Berbicara satu demi satu, suasana menjadi semakin tegang. Fenomena aneh seperti itu dapat membawa bencana. Kita akan tinggal di sini selama ribuan tahun dan tidak boleh membiarkan retakan ruang angkasa meluas, menyebabkan binatang buas kekosongan menyerbu Yunsing dan menghancurkan semua makhluk hidup. Ya, ini adalah tugas kita dan kita tidak punya pilihan selain melakukannya. Kalau begitu, kita akan pergi ke wilayah kutub yang terpencil dan memeriksa retakan ruang angkasa. Melihat bahwa beberapa orang suci akan mengambil tindakan, situasinya sangat mendesak. Namun, Zui Wuya mengulurkan tangannya untuk menghentikannya, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu yang aneh. Semuanya, tunggu sebentar. Para orang suci itu mengalihkan pandangan, dan Zui Wuya berdiri dan berbicara. Masalah ini sangat aneh, dan tidak boleh diremehkan. Kemarin, adik laki-lakiku dan aku pergi ke koridor kuno, dan kami tidak melihat jiwa yang tersisa di sepanjang jalan. Meskipun kami memiliki berkah dari senjata ajaibmu, masalah ini terlalu aneh. Baru-baru ini, hal-hal aneh telah terjadi satu demi satu. Kali ini, kita tidak boleh ceroboh saat menjelajahi celah di kehampaan. Kita harus pergi bersama. Jelas, Zui Wuya tidak pernah berpikir bahwa hilangnya jiwa yang tersisa di koridor kuno ada hubungannya dengan Yi Feng. Pernyataan ini segera menarik perhatian para orang suci, dan suara-suara terkejut dan curiga muncul lagi. Apakah ini benar? Kalau begitu, peningkatan perluasan celah kehampaan mungkin bukan suatu kebetulan. Apa yang dikatakan lelaki tua pemabuk itu masuk akal. Kita ditempatkan di sini untuk mengawasi pergerakan kehampaan dan memantau koridor kuno. Kita bertanggung jawab atas keselamatan miliaran jiwa di nebula, dan kita tidak boleh ceroboh. Yah, ini adalah simpul kehampaan di Yunsing. Satu gerakan dapat memengaruhi seluruh tubuh. Kita tidak boleh membuat kesalahan apapun dalam menjaganya. Retakan di wilayah kutub yang terpencil itu berhubungan erat dengan tempat ini, jadi kita harus pergi dan memeriksanya bersama. Pertempuran untuk melenyapkan binatang buas kehampaan ini tidak boleh diremehkan. Setelah berdiskusi satu demi satu, mata para orang suci semuanya tertuju pada lelaki tua di kursi utama. Rambut dan janggut lelaki tua itu semuanya putih, alisnya menjuntai di pipinya, dan matanya yang keruh penuh dengan perubahan kehidupan. Lelaki tua yang tampaknya sedang sekarat ini adalah kekuatan tertinggi di Yunsing 10.000 tahun yang lalu. Kekuatan Tian Xiaohui hanyalah seorang junior muda di matanya. Bahkan orang-orang tua seperti Zui Wuya dan Fu Nantian hanya merasa kagum di depan lelaki ini. Hanya karena pria bersenjata pedang ini meningkatkan persepsi Yunsing dalam menggunakan pedang dengan kekuatannya sendiri, bakatnya begitu menakjubkan sehingga dia dapat membuat jalan yang begitu berharga menjadi publik. Bahkan beberapa orang suci pedang di generasi selanjutnya telah mengikuti jalannya sampai batas tertentu. Seorang jenius dan kekuatan yang hebat, tetapi dia tetap di sini untuk Yunsing. Orang suci kuno yang legendaris Luo Hongfei layak menyandang nama seorang senior. Bencana besar ada di depan. Orang tua ini yang telah mengalami banyak perubahan hidup, matanya bersinar terang, dan dia menjawab dengan tegas dan serius. Baiklah, kita akan pergi untuk membunuh iblis bersama-sama dan kembali ke desa bersama-sama. Ini adalah kata terakhir. Semua senjata ajaib orang-orang suci semuanya ada di sana, dan momentum mereka mekar bersama, burung-burung dan binatang buas di sekitarnya terbang menjauh karena terkejut, dan langit dan lautan awan terkoyak. Dalam sekejap, riak-riak muncul di kehampaan, dan 8 sosok melangkah masuk dengan kekuatan tertinggi, berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang di dunia. Ketika mereka muncul lagi, mereka sudah berada di daerah kutub hampa yang jaraknya ratusan juta mil jauhnya. Lautan pasir ada di mana-mana, dan itu sunyi. 8 orang suci berdiri dengan hikmat dan tenang, dengan ekspresi yang sangat tegas. Luo Hongfei adalah pemimpinnya, dan Wei Donghai, yang memiliki pengalaman paling sedikit, adalah yang terakhir. Para orang suci itu melihat dari jauh. Lautan pasir itu kacau, ruang itu beriak dan bergolak, dan pemandangan yang sunyi itu bahkan lebih sunyi dari sebelumnya. Bahkan mereka yang berdiri dengan tenang di tepi merasakan sedikit tekanan. Pada saat ini, mayat-mayat raksasa dengan berbagai ukuran muncul di kejauhan. Tekanan di mata para orang suci itu digantikan oleh keterkejutan. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa yang melakukan ini untuk membelah begitu banyak binatang hampa? Kultivasi seperti itu benar-benar mengerikan. Itu pasti kekuatan besar yang tersembunyi dari ras manusia kita yang mengambil tindakan dan secara diam-diam melenyapkan bencana sebelum malapetaka itu terjadi.
Karakternya yang mulia mengagumkan. Mendengar pujian dari teman lamanya, Wei Donghai juga menunjukkan rasa hormat. Bahkan jika dia melihat mayat raksasa yang menakjubkan dari binatang buas itu lagi, dia tampaknya dapat melihat gaya senior Yi Feng, dan dia merasa semakin kagum. Ketika para orang suci itu kagum dan gugup, perubahan hidup Luo Hongfei juga memancarkan warna yang aneh. Mayat binatang buas itu tiba-tiba muncul. Saya tidak tahu siapa yang bergerak. Tampaknya semuanya tidak biasa. Setelah beberapa saat ragu-ragu, dia bertanya kepada Wei Donghai. Adegan ini sangat konsisten dengan apa yang Anda katakan sebelumnya. Apakah Anda pernah melihat seorang master mengambil tindakan? Wei Donghai tidak berani mengatakan apapun, jadi dia hanya bisa membungkuk dengan sungguh-sungguh. Ini adalah adegan ketika saya datang. Kultivasi saya dangkal dan saya tidak melihat seorang master pun. Mendengar ini, mata Luo Hongfei menunjukkan sedikit penyesalan, dan dia memberi perintah dengan suara yang dalam. Semuanya, perjalanan ini sangat berbahaya, jangan terburu-buru. Kita akan maju dan mundur bersama, dan kita tidak boleh bertindak gegabah. Jika ada yang terluka, itu dapat memberi binatang buas itu kesempatan untuk memanfaatkannya. Ingatlah untuk bertindak hati-hati. Orang suci kuno itu berpengalaman. Menghadapi situasi krisis, dia mengingatkan lagi, dan dia bahkan tidak repot-repot mencari tahu siapa yang muncul di sini dan membantai begitu banyak binatang buas. Semua orang juga menanggapi serempak, dengan ekspresi serius di wajah mereka. Terus terbang maju sejauh lebih dari 100 mil. Ada retakan di langit. Melihat dari jauh, itu menyebar ke atas dari cakrawala lautan pasir, menutupi setengah dari langit yang gelap, seperti jaring laba-laba besar. Turbulensi terus melonjak keluar, dan ukuran retakan berubah sesuai dengan itu, seolah-olah mereka bernapas dengan kehidupan dan dapat terbuka kapan saja. Menyaksikan situasi ini, ekspresi dari 8 orang suci menjadi semakin serius. Orang suci kuno Luo Hongfei memiliki wajah yang serius. Ada begitu banyak celah di ruang angkasa, dan situasinya lebih kritis dari yang diharapkan. Jika ini terus berlanjut, sejumlah besar binatang buas akan melonjak keluar, dan Yunxing akan berada dalam bahaya. Orang-orang suci itu terdiam, dan rasa krisis yang besar melonjak di hati mereka. 8 orang suci itu memiliki firasat buruk dan melangkah menuju cakrawala. Benar saja, tepat setelah menempuh jarak 1000 mil, celah-celah itu menjadi lebih besar, dan riak-riak di ruang angkasa terus datang. Langit seperti gelombang air yang beriak, dan itu bisa terkoyak kapan saja. Di akar retakan yang semakin lebar, itu mengarah ke cakrawala yang jauh. Kabut hitam tak berujung menyelimuti cakrawala, dan tidak mungkin untuk melihat mengapa. Tanah itu adalah lautan pasir. Gempa bumi besar terdengar satu demi satu. Ada puluhan lubang dalam dengan ukuran yang berbeda-beda. Tampaknya binatang buas hampa akan segera muncul. Bahkan ada banyak binatang buas hampa yang mengintai di lautan pasir, dengan rakus menyerap turbulensi ruang angkasa. Berbagai binatang buas hampa seperti gundukan, dengan tubuh yang sangat besar. Ada kepiting raksasa berukuran beberapa kaki, gurita menakutkan dengan warna perak, dan makhluk dengan wajah panjang dan belalai gajah, berdiri dalam masa gelap seperti hutan pegunungan. Tubuh yang menakutkan itu masih mengembang saat menyerap turbulensi. Hanya dalam beberapa hari, wilayah kutub yang terpencil ini telah menjadi surga bagi binatang buas hampa. Jika ini terus berlanjut, binatang buas hampa akan menjadi jauh lebih kuat dalam beberapa hari. Bahkan jika semua orang suci Yunxing berkumpul bersama, akan sulit untuk menahan gelombang binatang buas hampa. Situasinya sangat serius. 8 orang suci semuanya tampak serius, diam-diam senang bahwa mereka datang ke sini hari ini, jika tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Luo Hongfei berdiri di udara dan melihat ke bawah, dan teriakannya menyebar ke seluruh dunia. Kamu bukan milik Yunxing. Retakan kehampaan adalah wilayahmu. Jika kamu bersikeras menghancurkan ruang Yunxing, kamu akan musnah. Suara itu menyebar seperti suara surga, dan binatang buas kehampaan mengangkat mata mereka satu demi satu. Seekor binatang buas bertubuh besar berbelalai gajah dan berwajah panjang menunjukkan taringnya dan tertawa liar sebagai tanggapan, tidak dapat menyembunyikan keserakahan dan penghinaan di matanya. Manusia, beraninya kamu, makhluk yang begitu rendah hati, meneriaki klan kehampaanku. Merupakan kehormatan bagimu untuk datang ke Yunxing. Mulai sekarang, Yunxing adalah wilayah klan kehampaan kita. Tawa yang dalam menyebabkan binatang buas terus mengaum, dan binatang buas kehampaan meledak dengan kekuatan yang mengerikan. Melihat bahwa perang tidak dapat dihindari, 8 orang suci juga penuh dengan niat membunuh. Tiba-tiba, semua senjata ajaib orang-orang suci keluar. Kekuatan yang mengerikan berubah menjadi berbagai warna aliran, menerangi lautan pasir yang gelap ini. 8 aliran cahaya terjalin dalam bayangan raksasa, dan pertarungan yang mengerikan bergema di seluruh dunia. Kekuatan para orang suci bergema, dan hampir 100 jenis binatang buas meraung. Beberapa orang suci sudah tidak berdaya, dan alam dao hanyalah seekor semut di sini. Dipimpin oleh orang suci kuno Luo Hongfei, para orang suci tidak menyia-nyiakan upaya untuk menyerang, dan kekuatan berbagai cara hebat bergema di area ini, dan cahaya pedang melintas, hampir menyebabkan langit runtuh dan bumi terbelah.
Huo Yunling, niat pedang kuno, gelang Qianxing, kapak langit yang mengguncang, telapak angin dan awan besar. Semua orang melayang ke udara, dan artefak suci tingkat atas memberkati kekuatan Taoisme yang luar biasa. Masing-masing kekuatan magis mereka menyerang bersama, berubah menjadi aliran cahaya dan tenggelam ke dalam gelombang binatang buas, terus-menerus memanen binatang buas. Dalam sekejap mata, ada mayat raksasa di mana-mana. Namun, gelombang binatang buas berkulit tebal dan tak berujung, dan lautan pasir masih berguncang, jadi sulit untuk menentukan pemenangnya untuk sementara waktu. Luo Hongfei membunuh binatang penjepit perak itu dengan beberapa pedang, dan menatap retakan di kabut hitam pekat itu dengan ketakutan. Saudara Zui, kau yang terbaik dalam merasakan ruang. Nanti, kita akan menahan binatang hampa ini, dan kau mengambil kesempatan untuk menyelinap masuk dan mencari tahu sumber celah ruang itu. Jangan bertarung. Zui Wuya membungkuk dengan sungguh-sungguh. Setelah beberapa pertempuran, 8 orang suci itu akhirnya menemukan celah berdarah. Zui Wuya melihat kesempatan itu dan berubah menjadi aliran cahaya dan masuk jauh ke dalam kedalaman. Sepanjang jalan, semua orang melindunginya. Kabut darah melonjak, dan binatang buas raksasa itu jatuh ke tanah seperti gunung runtuh. Melihat sosok Zui Wuya menghilang ke dalam debu, para orang suci itu menghela napas lega. Bertarung lagi, bekerja sama satu sama lain dengan mulus, menggertakkan gigi dan bertarung. Ada begitu banyak binatang hampa, dan 7 orang suci itu nyaris tidak menahan dampak dari berbagai binatang hampa. Mereka sudah terengah-engah dan telah kehilangan sebagian besar kekuatan Tao mereka. Aku tidak tahu berapa lama pertarungan itu berlangsung. Gelombang binatang buas itu ditekan sementara, dan akhirnya ada kesempatan untuk mengambil napas. Tiba-tiba, getaran bumi menjadi semakin mengerikan. Seekor harimau raksasa emas melompat keluar dari celah di udara, meraung dan mengguncang bumi dan langit, yang membuat para orang suci berubah warna. Tidak bagus. Cahaya keemasan menghancurkan kehampaan. Bagaimana mungkin binatang buas di atas level 7 muncul? Dalam keadaan kaget, cakar harimau itu merobek celah di udara, dan bayangan raksasa yang menakutkan menutupi langit. Raungan harimau itu menempuh jarak ribuan mil, dan riak-riak tercipta di udara. Melihat bayangan hitam yang berada 100 kaki di udara, ekspresi ketujuh orang suci itu berubah drastis. Harimau raksasa emas itu tampak ganas, dan melihat ke bawah dengan marah, seperti matahari yang terik. Manusia, makhluk yang begitu lemah berani menyakiti jenisku. Karena kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Teriakan itu menyebar ke seluruh bumi, dan kekuatan yang mengerikan menyebar lapis demi lapis. Fu Nantian, Wei Donghai, dan 6 orang suci lainnya berada di bawah tekanan yang sangat besar. Hanya terpengaruh oleh kekuatan itu, mereka merasa seperti berdiri di depan gunung, dan rasa tidak berdaya melonjak di hati mereka. Lautan pasir di depan mereka masih dipenuhi berbagai binatang buas. Sekilas, jumlahnya lebih dari 100. Saat harimau raksasa emas itu meraung, ia terus muncul dari lautan pasir, meledak dengan kekuatan, dengan niat membunuh yang liar di matanya, dan aura pembunuh hampir menutupi langit, bahkan langit ditutupi oleh awan gelap. Lautan pasir berguncang hebat, dan kehampaan bergolak. Di depan pemandangan yang mengerikan ini, siapapun akan merasa putus asa. Orang suci kuno Luo Hongfei naik ke udara dengan tangan di belakang punggungnya, janggut dan rambutnya yang seputih salju berkibar, dan perubahan hidupnya tampak begitu kecil, dan ia langsung menuju ke harimau raksasa itu. Dibandingkan dengan manusia dan harimau, mereka seperti kerikil di depan gunung. Perbedaan ukurannya lebih dari 1000 kali lipat. Pemandangan ini tak terlupakan, dan membuat para Sein tegang sekilas. Menghadapi bayangan hitam harimau sepanjang 1000 kaki, Luo Hongfei benar-benar mengangkat matanya dan berteriak dengan marah, tidak menyerah. Kamu keras kepala, disinilah kamu akan mati. Semangat mulia bergema, dan para Sein juga memiliki ide untuk bertarung sampai mati. Tetapi harimau raksasa itu meraung marah, dan kekuatannya bahkan mengalahkan Sein kuno Luo Hongfei. Gelombang binatang buas di lautan pasir tidak ada habisnya. Bahkan jika mereka bekerja sama, mereka akan memiliki sedikit peluang untuk menang. Para Sein tegang, tetapi mereka menerima transmisi suara dari Sein kuno Luo Hongfei. Pertempuran ini akan ditangani olehku sendiri. Nanti, kamu akan bertemu Zui Wuya dan mengambil kesempatan untuk meninggalkan tempat ini. Kamu harus menutup sumber retakan ini. Sein kuno Luo Hongfei ingin memonopoli gelombang binatang buas. Untuk menutupi para wali dan menjaga harapan bagi umat manusia. Sosok tua itu berdiri diam di udara, dan pada saat ini tampaknya membesar tanpa batas. Para wali melihatnya dengan penuh hormat, dan hati mereka sudah terjerat dengan cemas. Di satu sisi adalah persahabatan ribuan tahun teman lama, dan di sisi lain adalah hidup dan mati seluruh umat manusia. Pilihan yang sangat sulit ini bukanlah sesuatu yang dapat ditangani siapapun dengan tenang. Bahkan Fu Nantian, yang biasanya penjilat, mengepalkan tinjunya. Wei Donghai, yang memiliki kultivasi terendah, menggertakkan giginya. Monster semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka kalahkan.
Kecuali senior Yi Feng yang mengambil tindakan, tetapi sangat disayangkan senior Yi Feng tidak ada di sini. Sepertinya, aku hanya bisa menggunakan pedang kuno. Wei Donghai menggertakkan giginya. Dia tidak ingin menunjukkan pedang kuno itu, tetapi sekarang tampaknya dia tidak bisa bersikap rendah hati. Tidak ada lagi kepura-puraan. Pertarungan. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan berteriak dengan penuh semangat. Kakak Luo, mengapa kamu tidak membiarkanku mencoba dulu? Suara mendesak terdengar. Luo Hongfei melihat ke belakang dengan heran, dan keenam orang suci itu juga tergerak oleh kebenaran seperti itu. Bab 1018 mati jika mencoba. Saudara Wei, jangan memaksakan diri dalam pertempuran ini. Ya, saudara, Anda memiliki kebenaran seperti itu, dan kami sangat mengagumi Anda, tetapi pertempuran ini terlalu berbahaya, saya khawatir Anda tidak dapat melawannya. Saudara, Anda benar, dan kami sangat mengagumi Anda, tetapi jangan bertindak berdasarkan dorongan hati. Saudara, semua orang mengagumi karakter Anda, tetapi Anda harus melakukannya sesuai kemampuan Anda. Kecuali Saudara Luo, tidak seorang pun di antara kita yang memiliki kemampuan untuk melawan harimau raksasa. Wei Donghai tiba-tiba meminta nyawanya, dan para orang suci mengirim pesan untuk mencegahnya. Wei Donghai tahu niat baik teman-teman lamanya. Dia berterima kasih atas persahabatan yang tulus ini, tetapi dengan pedang kuno di sisinya, dia bukan lagi saudara termuda dengan kekuatan tempur terendah. Merasakan tatapan mata orang suci kuno Luo Hongfei yang menghalangi, Wei Donghai menjadi lebih bertekad. Saudara Luo, saya yakin, tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang masalah ini. Kata-kata tegas itu diucapkan secara langsung, dan para orang suci tercengang. Bagaimana mungkin Wei Donghai, yang memiliki kultivasi terendah, tiba-tiba menjadi begitu percaya diri? Para orang suci belum bereaksi. Wei Donghai telah mengeluarkan pedang, memanggilnya Void, dan melesat ke arah harimau raksasa itu. Sosok mungil itu penuh dengan keberanian yang kesepian. Demi kebenaran umat manusia, dia benar-benar mengorbankan hidupnya sampai titik ini, yang membuat para orang suci malu. Dalam situasi putus asa, mereka semua membantu dengan sekuat tenaga, dan semangat juang mereka meledak. Melihat seorang lelaki tua bergegas membawa pedang patah, itu sama menyebalkannya seperti seekor lalat. Harimau raksasa itu tertawa marah dan berkata dengan nada menghina. Manusia selalu begitu bodoh, selalu berbicara tentang kebenaran dan kematian, semut bodoh. Di lautan pasir, ratusan binatang buas juga tertawa terbahak-bahak. Satu-satunya makhluk yang ingin mati adalah manusia. Orang-orang ini sangat bodoh sehingga mereka harus dimusnahkan. Mulai sekarang, Yunsing ini akan menjadi wilayah klan Void kita. Tawa itu menyebar ke seluruh dunia, dan tidak ada yang peduli dengan sosok mungil itu. Sampai dia melihat 6 orang suci lainnya bergerak secara berurutan. Harimau raksasa emas itu mengulurkan telapak tangannya yang besar dan menamparkan Wei Donghai dengan santai. Tindakannya seperti menamparkan nyamuk, tetapi tetap saja memicu badai yang mengerikan. Dengan gelombang cahaya, riak-riak bergema di kehampaan. Gelombang udara melonjak ribuan mil, dan lapisan-lapisan kekuatannya seperti air pasang. Di bawah gelombang itu, Luo Hongfei dan 5 orang lainnya tampak hikmat, dan mereka terus menjalankan kekuatan Taoisme, dan senjata-senjata ajaib keluar untuk menyelamatkan Wei Donghai. Tetapi sebelum kekuatan senjata-senjata suci itu bisa melonjak keluar, gelombang udara yang mengerikan itu benar-benar terbelah menjadi dua, seolah-olah terpotong oleh sesuatu. Di celah gelombang udara itu, hanya Wei Donghai, yang memegang pedang panjang yang sudah usang, mengayunkannya keluar. Dilihat dari situasinya, sepertinya tidak ada yang membantu. Dengan kekuatan Wei Donghai saja, dia benar-benar membelah kekuatan telapak tangan harimau raksasa itu menjadi dua. Satu pedang, adakah kekuatan seperti itu? Kapan Wei Donghai menjadi begitu kuat? Luo Hongfei tercengang. Para Sein lainnya juga membeku bersama, mata mereka penuh ketidakpercayaan. Sebelum mereka sempat bereaksi, seolah-olah cahaya pedang tak kasat mata berayun terbuka, bukan hanya gelombang kekuatan telapak tangan harimau raksasa itu terpotong, tetapi telapak tangan raksasa sepanjang beberapa kaki itu juga terbelah dua di tempat. Cahaya bersinar dari telapak tangan raksasa yang terbelah, menerangi bumi. Seketika, tawa di langit berhenti tiba-tiba. Para Sein dan binatang buas semuanya tercengang, dan lautan pasir menjadi sunyi. Harimau raksasa itu tidak lagi tersenyum, dan matanya penuh ketakutan. Jeritan kaget dan kesakitan pecah, bergema di antara langit dan bumi. Ini tidak mungkin. Telapak tangan raksasa itu langsung terbelah menjadi dua, dan celah yang mengerikan itu masih melebar, dan bahkan terus merambat di sepanjang lengan bawah harimau raksasa yang panjangnya 100 kaki, seolah-olah itu adalah bekas luka sadar yang menyebar tanpa henti. Lengan, tubuh bagian depan, kepala harimau. Namun dalam satu tarikan napas, celah itu telah menyebar ke seluruh tubuh harimau raksasa itu. Retak. Dengan suara berderak, bayangan raksasa sepanjang beberapa kaki itu dihindari oleh sebilah pedang. Raungan ketakutan bergema, dan tubuh harimau raksasa itu jatuh dengan cepat. Bang! Suara keras menyebar, dan lubang sedalam 1000 kaki hancur di lautan pasir.
Getaran terus menyebar, dan semua suara tenggelam oleh getaran yang berlebihan. Satu pedang, semuanya sunyi. Melihat tubuh yang menutupi langit dan matahari di lautan pasir, tidak ada gerakan sama sekali. Para orang suci tercengang. Sungguh momentum pedang yang mengerikan, sungguh niat pedang yang mengerikan. Sebelum mereka bisa mengucapkan sepatah kata pun, binatang buas hampa yang sebelumnya kuat sudah takut dan berhamburan, terus-menerus bergegas ke kedalaman lautan pasir, tampak seperti mereka melarikan diri. Di udara, hanya sosok yang memegang pedang panjang itu yang berdiri diam. Seperti dewa, melihat sosok Wei Donghai, para orang suci terkejut dan tidak percaya, akrab dan aneh. Bencana itu hancur dalam sekejap. Kejutan besar meluap dari wajah mereka, dan para orang suci sangat tersentuh. Satu demi satu, mereka terbang maju. Aku tidak menyangka bahwa saudara Wei, yang kukira paling lemah, ternyata adalah yang terkuat di antara kita. Ya, pedang mengerikan tadi benar-benar tak terlupakan. Aku tidak menyangka bahwa saudara Wei memiliki ilmu pedang yang begitu hebat. Ternyata dia selalu menyembunyikan kelemahannya. Jika sebelumnya kau mengatakan bahwa kau memiliki niat untuk memiliki ilmu pedang seperti itu, mengapa aku harus begitu gugup? Sialan, kau berpura-pura. Hahaha. Semua orang suci tertawa terbahak-bahak dan bersemangat. Hanya orang suci kuno Luo Hongfei yang perlahan-lahan menjadi tenang, matanya penuh dengan keterkejutan dan keterkejutan. Saudara Wei, kapan kau memiliki ilmu pedang yang begitu hebat? Luo Hongfei menjadi orang suci melalui ilmu pedang, dan dia adalah orang suci yang telah terkenal selama puluhan ribu tahun. Dia memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang ilmu pedang, tetapi setelah menyaksikan pedang tadi, bahkan dia merasa rendah diri. Sekarang setelah dipikir-pikir lagi, dia jadi makin penasaran. Pertanyaan ini juga menyadarkan para wali. Ya, saudara Wei belum pernah menunjukkan keahlian pedangnya, tapi dia bisa membunuh harimau raksasa itu dengan satu pedang. Sungguh tidak masuk akal. Mungkinkah kamu mendapat pencerahan? Ini tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Ya, jalan agung itu berbeda. Dia tidak mengerti pedang sebelumnya, jadi bagaimana dia bisa tiba-tiba mendapat pencerahan? Di tengah rasa ingin tahu dan keterkejutan para wali, Wei Donghai kembali sadar. Belum lagi keterkejutan di wajah orang-orang tua ini. Bahkan dia sendiri ketakutan dengan pedang tadi. Dia pikir dengan pedang kuno ini untuk membela diri, dia mungkin bisa melawan harimau raksasa itu. Dia akan membantu saudara Luo menghabiskan kekuatan harimau raksasa itu terlebih dahulu, yang akan membantu sampai batas tertentu. Dengan pemikiran ini, Wei Donghai memutuskan untuk mencoba. Aku tidak pernah menyangka, aku akan mati jika mencobanya. Tapi dia hanya mengayunkan pedangnya untuk melawan, tapi dia membunuh harimau raksasa itu. Wow, dia begitu kuat sehingga dia bahkan tidak bereaksi. Dikelilingi dan dipuji oleh para orang suci, Wei Donghai penuh dengan kemuliaan dan mencapai puncak hidupnya, tetapi dia tahu bahwa ini sama sekali bukan kultivasinya sendiri. Alasannya adalah pedang kuno di tangannya. Pedang ini jauh lebih kuat dari yang diharapkan, lebih dari 1 juta kali lebih kuat. Kesempatan ini bahkan lebih dilebih-lebihkan dari yang dia bayangkan. Kesempatan yang mengerikan seperti itu juga diberikan oleh senior Yi Feng. Temperamen seperti ini dan hati yang mendukung generasi muda benar-benar master yang tak tertandingi. Semakin dia memikirkannya, semakin dia menjadi bersemangat, dan hatinya hampir penuh dengan kekaguman. Wei Donghai dengan erat menggenggam pedang kuno di tangannya sedikit gemetar, dan dia sangat terkejut sehingga dia tidak bisa mempercayainya. Kelainan ini secara alami terlihat oleh Luo Hongfei. Menyadari pedang itu, Luo Hongfei juga membuka matanya yang berawan. Pedang ini, gagangnya berwarna hitam, bentuknya sederhana dan sedikit aneh. Aku belum pernah melihat orang menggunakan pedang jenis ini. Ucapan ragu dari orang suci kuno itu menarik perhatian seorang orang suci yang terkejut. Dia tiba-tiba mengambil alih. Sepertinya itu adalah dua pedang dari jalan siang yang jauh di dalam koridor kuno. Sebuah suara terkejut terdengar, dan semua orang suci tiba-tiba memperhatikan. Sekilas, memang ada perasaan deja vu yang familiar. Mereka langsung saling memandang dengan heran dan curiga, dan mengajukan pertanyaan satu demi satu. Sepertinya memang begitu. Jangan katakan itu semakin terlihat seperti itu. Dulu, aku mencoba yang terbaik di jalan siang, tetapi aku tidak bisa mencabut pedang ini. Sayangnya, beberapa senior dengan kultivasi yang mendalam juga tidak bisa mendapatkannya, dan beberapa bahkan meninggal karena depresi. Pedang ini dicabut. Saudara Wei, bagaimana kamu melakukannya? Teman-teman lama di sekitar merasa iri dan kagum, mata mereka lurus, dan masing-masing dari mereka hampir bersinar hijau. Pahlawan besar Wei Donghai telah menjadi fokus pemandangan, dan dia memiliki banyak wajah. Pada saat yang sama, dia tidak melupakan sumber kehormatan ini. Di dalam hatinya, dia bahkan lebih menghormati senior Yi Feng, dan diam-diam telah memutuskan untuk memberikan kembali semua Red Flame Brew setelah kembali. Senior Yi Feng tentu saja tidak akan menganggap serius hadiah kecil ini, tetapi itu adalah upaya terbesarnya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Selama dia diam-diam memberikannya kepadanya dan mengungguli kakak seniornya, senior Yi Feng pasti akan bisa merasakan hatinya.
Semakin dia memikirkannya, semakin bersemangat dia. Wei Donghai tidak pernah begitu mulia seperti sekarang ini. Tidak hanya semua orang iri, tetapi bahkan orang suci kuno Luo Hongfei tidak bisa menahan diri untuk tidak mendekatinya untuk bersikap sopan. Ahem, Saudara Wei, apakah Anda keberatan meminjamkan saya pedang ini? Bab 1019 Si Penjahat Berhasil. Saat berbicara, Gu Senghong menatap Wei Donghai dengan penuh harap. Bagi seorang pendekar pedang veteran seperti dia, pedang ini tidak diragukan lagi sangat menarik baginya. Baiklah. Setelah lama menunggu di dekat orang bijak kuno, Wei Donghai berkata demikian dengan ragu-ragu. Kemudian dia memegang pedang panjang di tangannya dan menyerahkannya dengan enggan. Terima kasih. Orang bijak kuno itu membungkuk kepada Wei Donghai dengan penuh rasa terima kasih, dan menatap pedang panjang di depannya dengan penuh semangat. Pedang itu sederhana dan polos, tetapi dapat dirasakan dengan jelas bahwa ada pesona Tao yang kuat yang melonjak di dalamnya. Tampaknya sederhana, tetapi sebagai seorang pendekar pedang, dia dapat melihat kebanggaan pedang ini. Pemiliknya di masa hidupnya pastilah kuat. Gu Senghong berpikir demikian. Pada saat yang sama, telapak tangannya terentang ke arah pedang panjang itu. Ong! Begitu dia menyentuhnya, pedang panjang itu seperti mengeluarkan suara jangkrik di telinga Gu Senghong, dan ekspresinya menjadi semakin bersemangat. Pedang yang tak tertandingi seperti itu sungguh unik. Dia semakin terkejut, ekspresinya menjadi semakin serius, dan dia juga ingin memegangnya erat-erat. Namun, itu terjadi dalam sekejap. Dia hanya menyentuhnya dengan ujung jarinya, dan Wei Donghai mengambil kembali pedang panjang itu seperti kilat dan memegangnya erat-erat di tangannya. Tidak apa-apa, kata Wei Donghai. Ah ini, kecepatan penarikannya hampir membuat Gu Senghong tidak dapat bereaksi, dan dia menatap Wei Donghai di depannya dengan wajah gelap. Dia berkata dengan canggung, ahem, saudara, aku baru saja menyentuhnya, apakah kamu ingin aku menyentuhnya lagi? Dalam keadaan normal, dia mungkin setuju. Namun, Wei Donghai menjepit ketiaknya dan berteriak tidak. Pada saat yang sama, dia menjepit pedang panjang itu seperti harta karun, seolah-olah dia takut seseorang akan merebutnya, dengan tatapan pelit. Hanya dua kata singkat itu mengejutkan para orang suci di tempat itu. Pedang ini tidak hanya didambakan oleh Gu Senghong, tetapi juga oleh orang-orang di sebelahnya. Mereka juga ingin merasakannya satu per satu. Namun, orang tua ini masih berpura-pura. Penolakan ini tidak hanya menolak Gu Senghong, tetapi juga menolak mereka. Namun, Gu Senghong tetap menyentuhnya. Namun, bagaimanapun juga, dia menginginkan pedang milik orang lain, jadi dia harus terus tersenyum dan mulai menyanjung Wei Donghai. Kakak, biarkan Gu Senghong menyentuhnya lagi. Setelah itu, biarkan saudara-saudara menyentuhnya juga. Ya, kakak, kamu biasanya yang paling murah hati, dan kamu pasti tidak akan pelit pada saat kritis ini. Saat dia mengatakan itu, kerumunan mata yang penuh harap menatap Wei Donghai. Tidak. Wei Donghai mengangkat matanya, mengepalkan ketiaknya lebih erat, dan tatapan arogannya akan naik ke surga. Dia belum tahu bahwa orang-orang tua ini sangat jahat. Siapa tahu, mereka mungkin akan dibunuh olehnya dalam sekejap. Setelah ditolak lagi, ekspresi orang-orang yang baru saja menyanjungnya tiba-tiba berubah, dan mereka mulai memarahinya. Kakak Wei, kamu salah. Kami hanya meminjam pedangmu. Mengapa kamu begitu pelit? Ya, kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Kita hanya melihat-lihat. Kamu terlalu pelit. Ya, tidak masalah jika kita melihat-lihat. Kita semua adalah sahabat seumur hidup. Bagaimana mungkin kita menginginkan pedangmu? Kamu tidak mempercayai kami, jadi bagaimana mungkin kamu tidak mempercayai saudara Luo? Lihat, saudara-saudara biasanya menjagamu. Kamu sangat pelit sekarang. Itu benar-benar membuat saudara-saudara merasa dingin. Semua orang mulai memberinya pelajaran. Pada saat yang sama, mereka mengamati wajah Wei Donghai. Tetapi Wei Donghai sama sekali tidak mempercayai tipu daya mereka. Dia terus memiringkan kepalanya dengan arogan dan tidak menanggapi mereka. Melihat bahwa cara yang sulit tidak berhasil, orang-orang suci yang hadir mulai bersikap lembut lagi. Semua jenis kentut pelangi yang menjijikkan mulai berhembus. Bahkan Gu Senghong, yang biasanya tidak tersenyum, tidak dapat menahan diri untuk tidak bekerja sama dengan suasana saat ini. Untuk pertama kalinya, dia mencampur beberapa kentut pelangi yang tidak terlalu terampil. Setelah lama membujuk dengan lembut dan keras, Wei Donghai, yang sedikit gembira, mulai sedikit rileks. Dengan ragu berkata, lalu, untuk sementara waktu. Bab 1020, 10.000 serangan kritis. Oke. Melihat Wei Donghai akhirnya setuju, semua orang langsung bersorak kegirangan dan mengelilingi Wei Donghai, menggosok telapak tangan mereka dan bersemangat untuk mencoba. Mari kita berjanji dulu, sebentar saja. Wei Donghai mengulangi pernyataannya. Oke, tidak masalah, sentuh saja. Semua orang mengangguk sambil tersenyum. Sudah sangat bagus bahwa pedang super ini bisa membuat orang tua ini setuju untuk menyentuhnya. Akhirnya, di bawah tatapan penuh harap semua orang, Wei Donghai sekali lagi dengan hati-hati menyerahkan pedang panjang itu. Hanya dengan menyerahkannya, jaraknya semakin dekat, dan semua orang merasakan niat pedang yang tajam dan sajak Tao yang terkandung dalam pedang itu.
Pedang yang bagus. Pedang bagus yang benar-benar tak tertandingi. Semua orang bersemangat dan menyentuh pedang panjang itu pada saat yang sama. Tepat ketika mereka akan merasakannya dengan hati-hati. Saat berikutnya, Wei Donghai menarik kembali pedang panjang itu. Oke, aku sudah cukup melihatnya. Wei Donghai langsung memasukkan pedang panjang itu ke dalam cincin penyimpanan. Ah, ini. Wajah orang-orang yang bersemangat itu tiba-tiba menjadi gelap. Beberapa dari mereka baik-baik saja, setidaknya mereka menyentuh air dengan ringan, tetapi Funantian dan yang lainnya ditarik kembali oleh Wei Donghai bahkan tanpa menyentuhnya. Semua orang menggertakkan gigi mereka, dengan ekspresi ingin menusuk seseorang di mata mereka, tetapi mereka tidak berdaya. Tidak hanya itu, mereka harus memasang senyum di wajah mereka. Siapa yang menyuruh orang ini untuk mendapatkan pedang yang begitu kuat? Jika ada sesuatu yang bisa membantu di masa depan, saya harus bergantung pada orang ini. Di permukaan, memang seperti ini, tetapi melihat penampilan Wei Donghai yang sukses, saya masih merasa marah di hati saya. Setelah episode singkat, semua orang masih tahu bahwa bisnis itu penting. Meskipun situasi binatang buas hampa yang berhamburan seperti burung dan binatang buas telah berkurang sementara. Tetapi retakan di langit masih ada, dan krisis belum teratasi. Orang suci kuno Luo Hongfei menahan rasa ingin tahunya dan tampak serius. Krisis di sini telah teratasi sementara, tetapi jika kita ingin menyelesaikan akar permasalahannya, kita masih harus melihat saudara Zui, jadi sekarang kita bagi pekerjaan, di satu sisi, terus menyelidiki daerah sekitar, dan di sisi lain, kirim seseorang untuk menjemput saudara Zui. Para orang suci mengangguk dengan sungguh-sungguh. Aku akan pergi dan memperkuat Zui Laodi. Fu Nantian menawarkan diri. Dia benar-benar cemburu ketika melihat pedang di tangan Wei Donghai. Dia terutama marah ketika dia ingat bahwa dia bahkan belum menyentuhnya. Jauh dari pandangan, jauh dari pikiran. Aku tidak ingin melihatmu bersikap sombong. Semua orang tidak keberatan dengan Fu Nantian yang pergi untuk memperkuat Wei Donghai. Segera, beberapa aliran cahaya melintas, dan ketujuh orang suci itu berpisah. Jauh di dalam kabut hitam di Cakrawala, Fu Nantian mengejar Zui Wuya sepanjang jalan. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia terbang sebelum dia menerima pesan Zui Wuya. Setelah terbang cepat sejauh 1000 mil lagi, dia akhirnya melihat teman lamanya yang telah lama hilang. Kakak Fu, kenapa kau di sini? Zui Wuya melihat Fu Nantian datang dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Kau punya misi besar di sini, jadi aku di sini untuk membantumu. Kata Fu Nantian. Terima kasih banyak, Kakak Fu. Perjalanan ini memang sulit dan berbahaya. Denganmu di sini, hasilnya 2 kali lipat dengan setengah usaha. Kata Zui Wuya dengan penuh rasa terima kasih. Keduanya terbang melewati celah. Zui Wuya menggunakan keahliannya sendiri untuk menjelajah sepanjang jalan, sementara Fu Nantian menemaninya sepanjang perjalanan. Namun, menemani adalah menemani. Dalam hatinya, dia masih memikirkan pedang itu. Sangat serakah, sangat iri. Meskipun dia tidak mengikuti jalur pedang, tidak seorang pun dari mereka yang tidak merasa iri dengan pedang yang tak tertandingi itu. Nasib macam apa yang dimiliki Wei Donghai sehingga mendapatkan pedang yang tak tertandingi itu? Akan sangat bagus jika dia memilikinya. Jika dia memiliki pedang yang tak tertandingi itu, dia akan memamerkannya di depan murid kesayangannya di masa depan. Bukankah dia akan segera berlutut dan menjadi muridnya? Zui Wuya kembali setelah menjelajahi daerah sekitar dan melihat Fu Nantian yang linglung. Dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, Kakak Fu, apa yang sedang kamu pikirkan? Begitu asyik. Fu Nantian tersadar dan melirik Zui Wuya. Ya, Zui Wuya belum tahu tentang ini. Jika masalah ini diceritakan, dia mungkin akan sangat serakah. Kamu tidak tahu, adik laki-lakimu Wei Donghai sangat beruntung, dia benar-benar mendapatkan pedang sihir yang tak tertandingi, dan dia membunuh binatang buas tingkat suci tingkat 7 hanya dengan beberapa pedang. Fu Nantian berkata, mengharapkan tatapan iri Zui Wuya setelah mendengar ini. Bagaimanapun, dia tahu bahwa meskipun kedua saudara itu memiliki hubungan yang baik, mereka telah bersaing satu sama lain sejak mereka masih muda, dan mereka tidak tahan jika mereka tahu bahwa pihak lain lebih kuat dari mereka. Memikirkan Zui Wuya yang akan mengamuk. Seseorang bersimpati padanya. Tampaknya jauh lebih nyaman. Namun, Zui Wuya hanya menanggapi dengan tenang. Oh, jadi, setelah berbicara, Zui Wuya terus melangkah maju, dengan hati-hati memeriksa retakan di ruang sekitarnya, seolah-olah dia telah mendengar sesuatu yang biasa. Fu Nantian tertegun di tempatnya. Dia menatap Zui Wuya dengan tatapan kosong. Ada apa dengan orang ini? Apakah dia tidak terkejut? Apakah dia tidak iri? Fu Nantian menyusulnya dalam beberapa langkah dan terus mengajukan pertanyaan yang mengejutkan. Kakak Zui, apakah kamu tidak penasaran atau cemburu? Hanya butuh beberapa pedang untuk membunuh binatang hampa tingkat 7. Saat dia berbicara, Fu Nantian terus menekankan fakta-fakta penting. Apakah kamu tahu pedang yang mana ini? Itu adalah salah satu pedang kuno dari Dao Xiang yang tersangkut di koridor kuno. Pedang kuno dari Dao Xiang yang banyak orang hebat datang untuk mengambil pedang itu tetapi kembali dengan tangan kosong. Harta karun seperti itu sebenarnya diperoleh oleh adik juniormu.
Dia sangat beruntung. Yang paling menyebalkan adalah dia mulai pamer setelah mendapatkan harta karun itu. Kami teman lama ingin melihatnya, tetapi dia bahkan tidak membiarkan kami menyentuhnya. Seolah terinfeksi oleh kata-kata yang bersemangat itu, Zui Wuya akhirnya berhenti. Dia menoleh ke belakang perlahan dan tersenyum tenang. Jika kamu mendapatkan pedang itu, kamu mendapatkannya. Itu adalah keberuntungan seseorang. Apa yang perlu dicemburui? Ini, apa yang perlu dicemburui? Fu Nantian tercengang, dengan tanda tanya di wajahnya, dan kata-kata di tenggorokannya tidak bisa keluar. Melihat senyum tenang Zui Wuya, sepertinya dia benar-benar tidak peduli sama sekali. Kata-katanya yang berpikiran terbuka membuatnya tidak dapat berbicara. Dia langsung tercengang oleh pikiran Zui Wuya yang luas. Apakah ini persahabatan yang benar-benar mendalam antara saudara-saudara mereka? Apakah dia salah paham sebelumnya? Fu Nantian mendecakkan bibirnya dan kehilangan kata-kata. Lagi pula, itu hanya pedang kuno zaman dulu. Fu Nantian terkejut, dan Zui Wuya menoleh ke belakang dengan tenang. Dengan kata-kata yang tenang, dia membuat artefak itu tampak seperti kubis. Mulut Fu Nantian berkedut ketika mendengarnya. Nada yang sangat besar. Sebelum dia bisa membantah dengan bersemangat, tangan Zui Wuya tiba-tiba dipenuhi cahaya, dan pedang hitam kuno menampakkan wujud aslinya melalui cahaya yang menghilang, yang tampak sangat familiar. Semakin dia melihatnya, semakin familiar tampilannya, dan semakin jantungnya berdebar kencang. Fu Nantian membelalakkan matanya, dan mengulurkan tangannya dengan jari-jari gemetar karena terkejut. Ini. Di bawah matanya yang gemetar, Zui Wuya mengayunkan pedang hitam itu tanpa kendali, dan melepaskan beberapa gerakan ke langit. Ilmu pedang yang tampaknya sederhana itu sebenarnya mengayunkan niat pedang yang mengerikan. Cahaya pedang itu seperti pelangi putih yang memasuki awan, dan kabut hitam melonjak dalam sekejap, dan langit menjadi cerah. Swosh, swosh, swosh. Setelah memainkan beberapa bunga pedang yang indah, Zui Wuya dengan gagah menyimpan pedang itu dan terus bergerak maju. Hehe, aku juga punya pedang ini, mengapa aku harus mengingini milik adik juniorku? Aku juga punya banyak. Begitu kata-kata itu jatuh, itu seperti suara iblis yang memenuhi telinganya. 10.000 poin serangan kritis. Fu Nantian benar-benar membatu di tempat, sendirian di tengah angin. Keadaan pikirannya yang tenang sudah kacau. Pedang yang sangat berharga. Itu adalah kesempatan besar bagi Wei Donghai untuk mendapatkan salah satunya. Dia tidak pernah menyangka bahwa yang satunya akan dipegang oleh Zui Wuya. Perasaan, ini adalah kebenaran. Bagaimana dengan persahabatan antara saudara laki-laki dan perempuan? Bagaimana dengan sikap pria sejati? Itu semua omong kosong, itu benar jika tidak ada kecemburuan dan keduanya memiliki harta. Mengapa? Kedua bajingan ini sangat beruntung, itu benar-benar menyebalkan. Untungnya, dia masih sangat menghargai Zui Wuya dan mengaguminya sekarang. Siapa yang tahu bahwa orang ini juga menyembunyikan pedang kuno, kebajikan yang sama dengan adik laki-lakinya yang pelit menyembunyikan harta, semua bajingan. Fu Nantian sedikit ragu tentang kehidupan, dengan wajah penuh kemarahan. Kecemburuannya tidak hanya tidak mereda, tetapi meningkat beberapa kali, matanya bersinar hijau, dan tinjunya mengepal. Awalnya, dia hanya ingin mengeluh, tetapi siapa yang tahu bahwa dia dipamerkan lagi. Mentalitas Fu Nantian runtuh, dan matanya penuh dengan keterkejutan dan cahaya hijau. Menurut pemahamannya, dengan kekuatan Wei Donghai dan Zui Wuya, tidak mungkin dia bisa mencabut kedua pedang itu. Pasti ada petualangan. Tiba-tiba, Fu Nantian tiba-tiba menyadari bahwa kedua lelaki tua ini pasti memiliki beberapa rahasia yang luar biasa. Dia kembali sadar dan mendongak, ingin bertanya dengan jelas. Tetapi siapa yang tahu bahwa Zui Wuya, lelaki tua itu, melarikan diri setelah berpura-pura tenang. Fu Nantian mengejarnya. Dasar bajingan, berhenti. Cepat katakan yang sebenarnya, mengapa kamu juga memiliki pedang kuno ini?